Sistem reproduksi eksternal dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada mon pubis, merupakan area kelamin eksternal yang biasanya dipenuhi rambut. Yang kedua ada klitoris, merupakan bagian luar reproduksi yang bertanggung jawab atas perasaan kenikmatan seksual. Yang ketiga adalah labia majora atau bibir besar, merupakan bagian terluar yang berfungsi melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar. Yang keempat adalah labia minora atau bibir kecil, merupakan bagian yang berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar tubuh. Yang kelima ada himen, merupakan lipatan membran yang menutupi sebagian luar saluran reproduksi wanita atau vagina yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang keenam ada urethral opening, merupakan bagian yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Sistem reproduksi internal dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama tuba Fallopi, yaitu sel saluran yang menghubungkan ovarium dan rahim berperan sebagai tempat untuk menyimpan sel telur. Yang kedua ada ovarium atau indung telur, merupakan bagian yang berfungsi memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau sel telur. Yang ketiga ada uterus, merupakan bagian yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang keempat ada serviks atau leher rahim, merupakan bagian yang berfungsi memproduksi lendir atau mukus. Yang kelima ada vagina, merupakan saluran yang menghubungkan antara serviks bagian dalam dan luar tubuh. Vagina berfungsi sebagai alat reproduksi dan jalan darah saat menstruasi. Nah, selanjutnya adalah mekanisme sistem reproduksi pada manusia. Pertama kalinya yaitu ketika sel telur dan sperma bertemu di salah satu tuba dengan berkembang biak, yaitu dinamakan dengan zigot. Nah, zigot membelah diri dari 4, 6, 8, 16, dan seterusnya. Namun setengah zigot hanya mampu bertahan selama 2 minggu. Kemudian sel mulai didiferensiasi. Sel berkembang menjadi 2 masa. Sel luar menjadi plasenta dan sel dalam menjadi embrio. Masa embrio terjadi mulai minggu ketiga sampai minggu ke-8 pembuahan. Setelah diferensiasi, sel embrio memasuki tahap selanjutnya yaitu janin. Pada janin, perkembangan yang lebih penting di otak. Nah, perkembangan ini dimulai dari minggu ke-9 dan berlangsung hingga persalinan. Sistem perkemihan. Sistem perkemihan meliputi vena cava inferior, aorta, ginjal, ureters, kandung kemih, dan uretra. Berikut fungsi vena cava inferior, aorta, ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi sistem perkemihan meliputi yang pertama meregulasi volume darah, yang kedua menstabilkan pH darah, yang ketiga menghemat pengeluaran nutrisi, yang keempat membantu hepat untuk mendetoksikan racun. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang diekskresikan oleh ginjal kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui sistem perkemihan. Proses pembentukan urin di dalam tubuh adalah salah satu cara alami tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Ginjal adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungan menghadap ke media. Terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Selanjutnya ada ureter. Ureter dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ureter pars abdominalis dan ureter pars pelvica. Kandung kemih adalah organ berongga untuk menampung urin, terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada 2 sfinkter uretra, yaitu sfinkter eksternal dan internal. Berikut mekanisme perkemihan.